Ada berita yang lagi viral beberapa hari ini, yaitu terkait seorang penjual es teh yang dibully, dipermalukan oleh seorang tokoh agama. Kami dalam hal ini bukan mau ikut membuli atau ikut membahas tentang bagaimana kejadian itu bisa terjadi. Yang akan Umi soroti bagaimana cara Allah mengangkat derajat si bapak ini. Bahkan beliau ditawari seseorang untuk berangkat umroh. Mari kita bahas lewat video kali ini. Dan jangan lupa dukung dulu channel ini dengan menekan tombol like, share, dan silakan komen, serta subscribe bagi yang baru bergabung. Semoga dukungannya menjadikan wasilah Anda bisa berangkat ke Tanah Suci. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Umi semuanya, semoga sehat walafiat. Terlebih bagi Anda Duyufur Rahman yang akan berangkat ke Tanah Suci, semoga semua persiapannya diberikan kelancaran, disehatkan badannya, dan semua urusan-urusannya juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berita viral beberapa hari ini yang mengguncang negara kita ya. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Yaitu tentang seorang penjual es teh yang dibully di forum umum dalam sebuah pengajian pula oleh seorang tokoh agama. Dalam hal ini adalah penceramah di lokasi tersebut. Nah, Umi sudah mengomentari ini, memberikan reaksi di TikTok, tapi rasanya Umi juga perlu membahas ini sebagai pembelajaran di konten YouTube ini. Dalam hal ini yang akan Umi bahas adalah bagaimana si bapak ini pada akhirnya diberikan hadiah oleh Allah yang begitu banyak, dan hadiah itu bahkan salah satunya ditawari untuk berangkat umroh. Apa yang sebenarnya terjadi? Menurut kacamata Umi sebagai seseorang yang memang sudah banyak mengalami kehidupan ya, dengan naik turun kehidupan, kemudian juga Umi banyak mendapat curhatan orang, karena Umi juga seorang bisa dikatakan konsultan ya, atau pendamping para orang-orang yang sedang bermasalah. Jadi Umi melihat ini sebagai sesuatu yang luar biasa, skenario Allah yang maha dahsyat, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bila mana Allah berkehendak jadi, maka akan jadilah. Sesuatu yang mungkin di mata kita tadinya tidak terbayangkan, tidak mungkin, tidak akan bisa mungkin terjadi, ternyata kalau kata Allah jadi, jadilah. Dalam sekejap mata si bapak penjual es teh ini diberikan banyak sekali rezeki, diberikan banyak sekali kenikmatan, bahkan ditawari umroh. Kenapa ini bisa terjadi? Pertama, setiap kejadian yang menimpa kita, kita harus yakini adalah semua campur tangan Allah. Tidak ada yang lepas daripada campur tangannya Allah. Bahkan untuk sekedar jatuhnya sebuah daun dari pohonnya pun, itu adalah campur tangannya Allah. Allah yang atur itu semua. Apalagi nasib kita manusia, makhluk yang paling sempurna, makhluk yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan takdir ini kepada si bapak penjual es teh bukanlah sebuah kebetulan, bukanlah sebuah keberuntungan semata, tapi pasti Allah lah yang sudah mengatur ini semua seperti ini. Penjual es teh tiba-tiba dipermalukan, diolok-olok, dan viral. Nah, ini sebagaimana juga dalam sebuah keterangan bahwa ada kalanya sesuatu yang kita nilai itu buruk di mata kita, tapi itu baik di hadapan Allah. Pun sebaliknya, yang di mata kita baik, bisa jadi buruk di mata Allah. Dalam pandangan sepintas, apa yang terjadi pada si bapak itu adalah sesuatu yang buruk tentu. Semua orang ikut sakit hati, termasuk Umi ya.
Umi pedagang yang juga mengalami posisi seperti si bapak itu ikut sakit hati. Kita sebagai seorang anak dari orang tua kita ikut sakit hati ya, karena merasakan bagaimana kalau yang terjadi kepada beliau itu juga terjadi pada orang tua kita. Sebagai seorang suami yang sedang berjuang untuk nafkah anak istri pasti juga ikut sakit hati, dibully seperti itu ya. Tapi lagi-lagi kembali kepada keterangan tadi bahwa sesuatu yang kita benci pada saat itu bisa jadi itu sesuatu yang baik yang justru di depan adalah akan Allah siapkan hadiah yang begitu indah. Saat itu semuanya si bapak tersebut juga sakit hati, bersedih ya. Tapi lihatlah beberapa waktu tidak lama Allah berikan hadiah begitu banyak. Ada orang yang memberikan hartanya sampai ratusan juta. Mungkin si bapak sekarang sudah mengumpulkan uang sangat banyak ya dari sumbangan, dari simpati orang tanpa beliau minta. Lalu juga beliau mendapatkan dukungan moral, simpati, doa dari banyak sekali orang, mungkin jutaan orang itu netizen di seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri juga. Lalu si bapak juga diberikan modal usaha, diberikan hadiah umroh oleh orang yang tidak pernah dia kenal sebelumnya. Apakah ini sebuah musibah? Ya, pada awalnya. Tapi setelah itu Allah ternyata menyiapkan hadiah yang begitu indah. Jadi kita pembelajarannya dalam hal ini tatkala mendapati sesuatu yang menyakitkan, ya terima memang kesakitan itu, tetapi kita harus husnudzon pada Allah bahwa setelah kesakitan ini akan ada kehidupan yang cerah, akan ada hadiah ganti dari Allah atas sakit kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini pembuktian mudahnya bagi Allah menjatuhkan dan mengangkat seseorang. Si bapak penjual es teh diangkat derajatnya, walaupun posisi pada awalnya secara sosial beliau adalah seorang yang di bawah, orang miskin lah katakan seperti itu, orang kelas bawah, bukan orang yang terhormat di podium itu, di majelis itu secara manusia beliau bukan orang terhormat. Bahkan beliau hadir bukan untuk hadir untuk kajian, bukan apalagi untuk mengisi, tapi hadir untuk jualan, untuk menambah penghasilan. Tapi lihatlah Allah mengangkat derajatnya 180 derajat, ya, sehingga si bapak di posisi yang mulia sekarang, dimuliakan orang, dihormati. Dan sebaliknya, orang yang berada di posisi terhormat saat itu sekarang lagi dibully, ya, sedang dijatuhkan sama Allah di mata manusia, ya. Walaupun kita berharap dengan adanya kejadian itu beliau merubah semuanya, dan kita juga harus menerima permintaan maaf beliau ya, yang sudah meminta maaf dan mengakui kesalahan. Udah, itu tidak usah diperpanjang lagi. Tapi kita harus belajar bahwa Allah tuh mudah mengangkat dan menjatuhkan seseorang gitu. Tidak perlu waktu lama, tidak perlu dengan perantaraan orang lain. Bisa juga dengan perantaraan lisan yang terpeleset ya. Nah itu. Jadi yang sedang di bawah jangan berkecil hati, yang sedang di atas juga jangan jumawa, karena bisa jadi seketika dijatuhkan lagi sama Allah. Nah, yang selanjutnya adalah bahwa tentang ke Baitullah ini nih, bahwa ke Baitullah itu kan sebenarnya panggilan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si bapak ini mungkin tidak pernah menabung atau tidak pernah punya rencana untuk umroh karena saking tidak mampunya biaya beliau. Tapi Allah memiliki cara untuk memanggilnya. Dia nggak punya uangnya, beliau mungkin nggak punya rencana, nggak punya tabungan, tapi Allah punya cara nih, ini hambaku harus dipanggil ke sana. Ini hambaku terpilih harus hadir ke Baitullah. Dan dipilihlah jalan ini oleh Allah. Kejadian yang menyakitkan lalu indah dan orang tergerak untuk membantunya. Nah, ini pembelajaran buat para calon tamu Allah bahwa Allah itu bisa memanggil kita dengan caranya. Ada yang sekarang mungkin umrohnya diumrohkan anak, ada yang diumrohkan sama saudara, ada yang diumrohkan sama perusahaan, ada yang umroh dengan menabung sendiri. Banyak cara.
Dan jangan pernah berputus asa dengan rencana, dengan skenario Allah, dengan masa depan. Karena bisa jadi ada rencana Allah yang sedang disiapkan tapi kita tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Jadi yang harus dilakukan adalah melakukan sesuatu yang kita mampu dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas dan dengan husnuzon akan segala yang diberikan sama Allah. Pasti indah, pasti terbaik, pasti itu sesuatu yang bukan hal sesuatu yang buruk gitu. Nah, itu jadi penguat kita bahwa yang dipanggil oleh Allah itu tidak mesti orang berada saja, tidak mesti orang punya duit saja. Bisa jadi kita yang posisinya masih tidak mungkin, bisa jadi nanti Allah berangkatkan dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. So, teman-teman semua, semoga jadi pembelajaran nih kisah ini ya. Kisah si penjual es teh yang viral. Kita harus juga berpikir dan berhusnuzon bahwa ada amalan tertentu mungkin dari si bapak penjual es teh yang menyebabkan Allah ridho mengangkat beliau ke posisi sekarang, memanggil beliau ke tanah suci. Nah, apa itu? Ya, kita nggak pernah tahu. Yang penting kita harus berusaha menjadi orang baik selalu, berhusnuzon, ikhlas, dan selalu membersihkan hati dari segala kekotoran. Insya Allah akan ada saatnya nanti Anda melihat begitu indah rencana Allah atas hidup Anda. Itu saja, semoga ada manfaatnya. Setiap kejadian pasti ada hikmah, ada ibrah yang bisa diambil bagi mereka yang mau berpikir. Semoga diberikan kemudahan yang akan berangkat ke tanah suci. Yang ingin berangkat umroh bareng Umi, silakan kontak Umi di bawah. Semoga bisa diberikan rezeki bareng-bareng. Yang mau umroh di bulan Ramadan juga silahkan. Umroh Ramadan bagaikan pahalanya bagaikan haji ya. Masya Allah, ada paket Ramadan yang murah meriah 35 juta saja. Silahkan kontak Umi di bawah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.